YouTuber pemula tersesatkan dengan banyaknya tutorial dan edukasi. Sementara channel kita sendiri terabaikan. Ingat tuh ya, banyak konten apa nice apa aja yang bisa long term jangka panjang bisa diterima oleh masyarakat umum yang luas seluas-luasnya tanpa ada tanpa termakan zaman lah ya. Jadi akan dicari terus sama orang baru, baik orang baru, baik itu orang lama. Jadi anak kecil nanti, sekarang mungkin masih kecil, ketika dewasa dia akan membutuhkan konten ini. Ayo kita masuk, Mawangkum Sobat Raja Langit Podcast. Halo semuanya, apa kabar sahabat Raja Langit dimanapun berada? Lover and hater, berjumpa lagi di channel Raja Langit. Channel nomor 1 sharing YouTuber pemula. Di sini kita sharing ya, saya tidak akan memberikan teknik-teknik ya. Di sini kita hanya sharing saja. Karena di luaran sana sudah banyak yang memberikan tutorial atau edukasi YouTube. Ya. Di channel Raja Langit ini saya hanya akan sharing berbagi pengalaman selama saya nge-YouTube ya. Jadi siruk bikuk dan pahit manisnya menjadi konten kreator YouTube. Dan saya bukan hanya di YouTube ya. Salah satunya di YouTube, di platform lainnya juga saya menjadi konten kreator. Di suasana yang santai, cerah, ceria, hari ini cukup mendukung cuacanya ya. Cuacanya yang cerah ceria menunjukkan seperti wajah saya saat ini. Biar tidak terlalu serius ya, kita sambil ngerokok sambil ngopi. Ini saya sudah menyiapkan kopi. Diseruput dulu kopinya. Jadi kopinya ini kopi pahit. Dikasih gula aren sedikit. Ngomong-ngomong soal YouTube, jadi teman-teman gini ya, kalau pengalaman saya, kenapa saya membuat judul di video ini, YouTuber pemula tersesatkan dengan banyaknya tutorial dan edukasi tentunya ya. Ya, betul. Jadi pengalaman saya saking banyaknya tutorial atau video-video tutorial di luar sana yang memberikan edukasi, emang benar sih, semuanya juga benar. Saya tidak menyalahkan kreator yang memberikan edukasi YouTube di luar sana ya. Yang ada channel-channel YouTube yang membahas atau memberikan edukasi, memberikan tutorial mengenai di seputaran YouTube. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Tapi di situ juga ada plus minusnya untuk saya ya. Apa plus minusnya? Satu, di saat kita membutuhkan informasi, jadi kita sibuk ke sana kemari mengunjungi channel-channel YouTuber besar, channel-channel tutorial, channel-channel edukasi YouTube. Kita disibukkan dengan itu. Sementara channel kita sendiri terabaikan. Ingat tuh ya. Terabaikan teman-teman ya. Ya contohnya channel Raja Langit ini. Channel Raja Langit ini ya termasuk salah satu korban ya. Kalau bisa dikatakan korban ya. Satu itu ya. Jadi padahal di dalam YouTube ini kita harus fokus mengutamakan channel kita. Kita boleh mencari tutorial, mencari edukasi, dukungan dari channel-channel besar karena kita juga butuh. Tapi jangan terlalu fokus ke sana, bro. Nah, yang terasa oleh saya selama ini saking kepingin tahu ini, pingin tahu ini gitu ya. Bahkan sampai terlena bahwa kita sendiri punya channel gitu. Kita sibuk mengunjungi channel-channel YouTuber besar, sementara kita lupa bahwa kita ini punya channel. Gitu. Akhirnya ya kita tidak terfokus kepada konsep channel kita sendiri. Gitu ya. Jadi di dalam YouTube ini ada yang mengatakan, apalagi akhir-akhir ini ya, banyak sekali ya, kalau masalah jual beli subscribe itu udah hal yang lumrah mungkin ya, udah nggak aneh lagi. Tapi ini banyak juga yang memberikan tutorial-tutorial, misalkan kita monet dulu ya, monet dulu baru kerja. Oke, nggak masalah gitu ya, kita monet dulu baru kerja. Tapi monetnya ini dihasil dari apa gitu, dihasilkan dari apa, dengan cara apa kita monetnya gitu ya. Kalau kita monet, pengalaman saya, kita misalkan mau monetisasi dulu, tapi dengan cara beli
subscribe ataupun itu jam tayang gitu ya. Itu kalau yang punya uang nggak masalah sih. Cuman mungkin harus ingat juga, harus siap dengan resiko yang akan terjadi. Oh ya, buat teman-teman sharing Raja Langit yang mau podcast di ruangan khusus. Kalau ini kan kita ini suasananya ruangan terbuka ya di luar, jadi saya mencari suasana berbeda. Kita sekarang berada di luar dengan background yang batu bata, ditemani apa ini, tangga, dan ini ada kucing meok-meok melulu, si COVID itu ya. Jadi kebetulan tidak ada siapa-siapa, jadi saya berpikir bikin konten di luar aja gitu. Buat kalian yang baru mampir, yang baru tahu di adanya channel Raja Langit, yang belum subscribe terutama, silahkan di subscribe dulu ya. Like video ini, share kepada orang banyak. Semoga ada orang yang merasakan manfaat dari channelnya Raja Langit. Oke, kita lanjut. Tadi kita soal beli subscribe. No comment, nggak masalah beli subscribe. Tapi harus ingat juga, sebenarnya tantangan kita yang sebenarnya kerja jadi konten kreator YouTube ini bukan dimonetisasi. Itu monetisasi itu hanya merupakan salah satu syarat. Kerja kita yang sebenarnya adalah ya kita harus membuat rutinitas kita yang konsisten. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita kalau udah ini khusus yang YouTuber pemula ya. Kalau untuk YouTuber besar mungkin ya tidak peduli ya. Ini khusus untuk YouTuber pemula. Jangan pernah berpikir bahwa kita setelah monetisasi ini akan gajian terus dari YouTube. Ingat ya, itu salah besar. Kalau Anda berpikiran setelah monet Anda akan gajian terus, itu salah besar. Gitu. Kenapa? Yang kita butuhkan di sini untuk mencari uang ini adalah dari view, bro. Jadi kalau kita tidak punya view alami, ya kalau subscribe sih mungkin udah memenuhi syarat ya. Tapi kalau view, kita tidak punya view alami, view banyak ya yang mendukung video-video kita berat. Untuk mengumpulkan $10 saja itu bukan hal yang mudah. Ini pengalaman saya ya, karena saya ada beberapa channel dan sekarang juga saya ada satu channel yang udah monet belum mendapatkan $10. Saya udah punya 2 channel ya, korban juga. Korban dari motivasi-motivasi para senior yang tapi saya nggak bakalan bilang ya. Jadi saya monet dulu, saya juga ada beli subscribe ya, satu channel ya, saya ada satu channel beli subscribe gitu ya. Jangankan beli bro, untuk alami saja kita harus pinter milih-milih. Jadi kenapa saya ada, jujur aja saya ada satu channel subscribe-nya beli, tapi untuk jam tayang saya tidak. Saya hanya membeli subscribe-nya aja, itu kalau waktu itu kalau nggak salah beli subscribe sekitar 400 subscribe saya beli ya. Karena sudah channel saya yang satu udah punya 600-an ya, 600 subscribe. Jadi saya coba beli. Dan alhasil ya view-nya nggak ada, masih tetap view yang 600 itu, yang secara alami. Itu. Karena memang subscribe yang hasil beli juga harus hati-hati ya. Ada yang hasil robot, ada yang real, manual ya. Begitupun dengan view. Nah, jadi bukan hanya sampai di situ kita banyak tersesatkan dengan terlalu banyak kesana kemari mencari informasi. Jadi di dalam nice konten pun kita harus pintar memilih ya. Kita harus hati-hati. Jadi kenapa saya share pengalaman saya ini? Karena saya dulu benar-benar otodidak. Benar-benar hanya mengandalkan informasi-informasi dari channel-channel yang sudah besar, yang dianggap saya itu sukses gitu ya. Mereka-mereka yang udah sukses. Itu dari cara kerja monet. Jadi lebih baik kalau saya ya untuk monetisasi itu mendingan kita cari dulu subscribe yang alami, view yang alami gitu ya. Kalau mau beli silahkan kalau ada duit itu ya. Cuman permasalahannya kalau YouTuber seperti saya, YouTuber pemula seperti saya, itu kalau untuk beli itu mikir-mikir bro, bukan duit sedikit gitu, apalagi sampai monetisasi gitu kan, ada paket monetisasi. Nah, kalau kita udah mendapatkan, terutama kita targetkan dulu itu subscribe-nya ya, yang mudah aja dulu, yang mudah-mudah. Kita targetkan subscribe 1000 subscribe.
Setelah mendapatkan 1000 subscribe, kita kembali ke fokuskan ke jam tayang publis. Jadi jangan langsung melihat 4000-nya, kita dari hal yang kecil saja. 100 jam tayang gitu kan, 100 jam tayang, 300 jam tayang. Itu target-target kecil itu kita capai. Misalkan seminggu kita 100 jam tayang gitu ya. 100 jam tayang, seminggu lagi 100 jam tayang. Kita targetkan itu. Kecil-kecil aja, jangan lihat 4000-nya dulu. Gitu. Karena kedepannya channel kita ini kalau memang kita mengharapkan dari AdSense, kita butuh penonton real gitu. Jadi benar-benar butuh peminat konten kita gitu, bukan hanya sekedar monetisasi bro gitu ya di YouTube ini. Kita santai aja ya sambil kopi. Ini sharing ya buat kalian yang punya masukan mungkin ya buat channel Raja Langit, atau ingin mengetahui sesuatu silahkan komentar saja di kolom komentar. Di video sebelumnya saya sudah membuat beberapa konten mengenai seputar YouTube. Silahkan buat kalian yang belum tahu, orek-orek aja lah, kobok-kobok channelnya Raja Langit. Ada mungkin beberapa video yang semoga bisa membantu teman-teman. Yang sebelum video ini saya sudah membuatkan video podcast juga, itu seputaran pengalaman kehidupan saya dan teman, dan dia yang ingin menjadi YouTuber. Jadi next video kedepannya saya akan terus sharing ya di seputaran YouTube. Jadi kenapa saya bilang YouTuber pemula akan banyak menjadi korban sesat gitu, termasuk ya channel saya ini alami ya. Tadi saya pernah singgung tentang memilih niche ya. Niche juga kita harus pilih-pilih, harus bisa pintar pilih niche. Kenapa? Karena kita harus kita harus enjoy, kita harus relax, harus nyaman dengan konten yang kita buat sehari-hari. Kalau bisa kegiatan kita yang dibuat itu. Saya dulu berpikir juga seperti itu karena waktu itu saya kegiatan saya ini kan di dunia online, ada trading juga gitu kan. Makanya di Raja Langit ini kebanyakan edukasi trading. Cepat banget memang dari edukasi ini, cepat ya. Cepat mendapatkan jam tayangnya, bener-bener real, alami ya. Untuk Raja Langit ini bener-bener alami. Dari 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya pun nggak lama. Begitu tercapai 1000 subscribe, 4000 jam tayangnya pun hanya 3 hari dari tercapai 1000 subscribe. Karena bener-bener konten edukasi ini mereka ditonton, jadi nggak dilewat-lewat kalau edukasi. Cuman timbul permasalahan. Apa permasalahannya? Di saat platform atau bisnis yang kita edukasikan berhenti. Itu yang muncul bumerangnya. Di situ saya baru ketemulah titiknya, apa permasalahannya, problemnya. Baru saya ketemu problem di situ. Awalnya saya semangat banget. Saya pikir nggak bakal ada problem. Nggak pernah berpikir bahwa suatu platform itu akan berhenti. Akan ya berbagai macam ya faktornya. Bisa itu bangkrut, bisa itu scam, bisa itu mati websitenya gitu ya. Sementara kita mengedukasikan tentang hal tersebut. Jadi jangan yang berat-berat ya. Kalau kita berpikir untuk jangka panjang. Nah, di situ mulai bumerang ya. Dulu emang saya di Raja Langit ini edukasi YouTube dan edukasi platform tersebut. Dan sekarang juga video-videonya masih ada. Kemungkinan kedepannya akan saya hapus satu persatu. Ini juga udah saya hapus-hapus sebagian. Kenapa tidak saya hapus sekalian? Next ya. Kenapa dampaknya kalau tidak dihapus? Di video berikutnya akan saya bahas ya. Jadi kalau yang terlanjur hancur, yang terlanjur channelnya hancur seperti Raja Langit ini kan 2 tahun ya Raja Langit ini. 2 tahun maju 3 tahun, bukan perjuangan yang sebentar. Tapi stuck, jalan di tempat. Subscribe-nya nggak nambah lagi, view-nya juga apa lagi gitu ya. Jadi stuck subscribe-nya di 2000-an. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang tadi, platform yang utamanya ini, yang kita edukasikan ke depannya ini berhenti. Ya kebetulan waktu itu saya mengedukasikan salah satu bot trading ya. Nah si bot tradingnya ini brokernya berhenti, tutup begitu ya. Entah alasannya apa, yang penting tutup aja. Ya akhirnya ketika si brokernya tutup, platformnya nggak dipakai lagi, nggak ada lagi dong yang membutuhkan edukasi saya, bener nggak? Nah di situ saya baru berpikir, ini mau dipakai apa lagi gitu kan?
Oke, saya coba ganti dengan platform lain dengan sejenis ya, dengan jenis yang sama. Dengan platform yang sejenis tapi nama berbeda. Saya coba pakai dan hasilnya beda. Beda. Karena kenapa? Karena bukan yang seperti biasa kita sampaikan sehari-harinya sebelumnya. Gitu. Tapi tetap berjalan walaupun view-nya menurun gitu ya. Subscribe udah tidak bertambah lagi. Gitu. Saya terus mencoba beberapa platform, saya edukasikan lagi di situ, tapi tidak bisa mendongkrak. Tidak seperti di awal-awal dulu. Itu dulu mencari subscribe 1000 itu nggak lama. Gitu kan. View 4000 jam tayang itu nggak lama. Tapi setelah ganti platform, ya karena kenapa? Karena yang saya pelajari, algoritma YouTube ini ibarat kita punya buku. Kita punya buku nih ya. Buku kita utuh nih. Diisilah sama kita coret-coret. Pelajaran apa di dalam buku tersebut? Ketika pelajaran itu sudah tidak terpakai, sudah tidak dibutuhkan lagi, dan katakan habis, nah kita mau menyampaikan apa lagi? Gitu. Kita mau menyampaikan apa lagi? Dan ketika diisi dengan pelajaran-pelajaran lain, itu yang butuhnya udah beda. Jadi si YouTube ini kita misalkan mengedukasikan A, disodorkan ke audiens A. Misalkan kita bikin bakso. Terus tutorial bakso ya, dari mulai pembuatan baksonya, pembuatan mie-nya, resepnya dan lain sebagainya. Suatu hari kita membuat resep yang berbeda. Misalkan membuat sirup, es campur. Padahal dari sejarah segi, Nice itu tidak terlalu jauh ya dari makanan ke minuman. Konten-konten kita yang sudah terbiasa dibagikan ke audien A, dia menantikan konten Nice bakso, konten bakso dari kita. Nah, kita bikin resep sirup, sama algoritma YouTube otomatis disodorkan lagi ke mereka yang kemarin itu mereka menerima konten-konten bakso dari kita. Otomatis dong mereka akan sedikit kecewa. Lah kok sirup gitu kan? Ya. Lah kok sirup? Oke lah, satu kali mungkin mereka masih bisa terima, apalagi ada sudah punya subscribe yang loyal kepada kita, mungkin mereka akan bisa nerima. Tapi kalau yang memang mereka butuhkan resep-resep bakso, mereka nggak akan terima. Satu kali oke, pas kedua kita kirim lagi. Misalkan apalagi berbeda, nggak sirup nih. Yang kedua kita misalkan share lagi tentang bikin kue bolu. Ini parah lagi nih. Ini mereka semakin nggak suka karena si YouTube algoritmanya sudah memberikan kepada mereka, algoritma YouTube ini sudah memberikan konten-konten ini kepada mereka. Gitu bro. Jadi nggak suka, otomatis yang kesel mungkin dia bisa unsub, bisa juga nggak nonton. Apaan sih ginian, bukan yang saya butuhkan. Itu, apalagi kalau kita ganti niche-nya terlalu jauh, misalkan ke mancing. Nih, ini orang kuliner, langsung kita suguhkan mancing. Susah untuk adaptasinya gitu. Jadi otomatis ketika kita rubah niche itu merubah karakter kita akan merubahnya. 100% kita akan sama dengan akan merintis dari nol lagi kalau kita ganti niche. Ya ini Raja Langit contohnya. Gitu, itu dari niche ya. Satu, kita jangan membuat konten bersifat perusahaan atau bersifat platform kalau untuk kita mengharapkan dari AdSense, terkecuali kita misalkan hanya mengharapkan dari penghasilan dari perusahaan tersebut atau kita dapat dapat royalti dari mereka gitu kan untuk membuatkan konten khusus misalkan untuk membahas tentang perusahaan mereka, nggak masalah. Tapi kalau untuk konten pribadi saya sarankan jangan membuat sebuah platform yang tidak jelas atau yang belum jelas, terkecuali kita membahas platform yang udah jelas, udah ada dan tidak akan bertahan lama, kecuali ya itu pun persaingannya berat, seperti misalkan kita membahas platform Shopee gitu kan, di situ akan ada affiliate-nya, kita bahas terus, cuman persaingannya di situ juga banyak orang yang membahas tentang Shopee. Pastinya ya, kalau yang udah pasti-pasti itu pasti banyak saingannya. Jadi saran saya lebih baik sesuaikan dengan karakter kita. Oke, itu untuk niche ya. Jadi
kayak konten-konten edukasi itu konten berat bro sebenarnya, konten berat ya. Kenapa berat? Karena ya konsepnya harus benar-benar di konsep. Jadi sesuaikan niche kita, sesuaikan dengan karakter kita, cari apa yang mudah bisa kita buat konten sehari-hari. Ya misalkan kita kerjaan kita di jalan, misalkan kayak ojol, misalkan supir taksi, nah itu bisa dijadikan konten. Karena itu kerjaan kita. Kita nggak bakalan susah mencari bahan konten gitu maksudnya. Gitu. Wah ini saya Raja Langit ini, sekarang saya konsepnya kemarin kan udah beberapa lama ya, hampir 2 bulan vakum, tidak jalan. Dan subscribe pun tidak nambah. Ketika saya isi lagi video, ya subscribe-nya nggak, view-nya nggak seberapa. Dari nol lagi saya merintis ini. Jadi Raja Langit ini gitu kan. Loh kenapa nggak bikin channel baru untuk masalah ini? Saya sengaja ingin membuat riset, apakah channel yang rusak seperti ini masih bisa diperbaiki. Gitu. Tapi kalau melihat dari tutorial edukasi, tutorial YouTube, para senior di luar sana, ada juga yang mengatakan bisa, ada juga yang sebaiknya ganti channel baru. Mendingan membangun dari nol katanya gitu. Tapi saya berpikiran, kalau kita membangun dari nol, otomatis ya subscribe juga kita belum satu pun, view apalagi, kita harus mengejar lagi 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Sementara Raja Langit ini udah monet, jadi kita tinggal mengumpulkan pundi-pundinya aja. Saya akan coba riset, akan seperti apakah channel Raja Langit ke depannya. Tapi mungkin untuk nice-nya akan saya lebih ke YouTube aja ya. Untuk kesehariannya saya akan lebih ke YouTube untuk khusus Raja Langit. Dan YouTube dan podcast mungkin ya. Kalau podcast bisa saja saya membahas YouTube, bisa saja saya membahas keseharian orang tersebut, tergantung dari narasumbernya nanti kalau untuk podcast ya. Tapi kalau untuk dari sayanya sendiri, saya akan coba sharing, khusus lah buat sharing YouTube aja. Jadi bukan edukasi dari saya ya, tapi sharing aja. Saya akan sharing pengalaman saya di dunia YouTube. Itu dari nice ya. Dari nice. Next di video berikutnya saya akan membahas kenapa kita harus pintar memilih niche dan konten apa yang tidak boleh kita buat pemula ya. Jangan membuat niche yang berat buat pemula. Jadi buat teman-teman yang mau sharing silahkan berkomentar. Ikuti terus perkembangan Raja Langit dengan sharing-sharing YouTube-nya. Jadi itu ya kenapa banyak YouTuber tersesatkan dengan banyaknya nonton tutorial ke sana ke sini. Karena tutorial juga ya ada yang menyesatkan juga. Jadi ada yang menyampaikan tutorial yang berdasarkan hasil riset, ada juga yang asal ngomong. Gitu ya. Jadi kita pintar-pintar milih aja. Jadi gitu teman-teman ya. Sedikit saya sharing curhatan tentang channel Raja Langit. Dan saya ada beberapa channel ya. Saya sebenarnya untuk channel perusahaan itu ya membahas masalah platform saya ada 2. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Dan semuanya stuck ketika si platform tersebut berhenti. Apalagi kita membahas perusahaan online ya, aplikasi online, bisnis online. Ketika si perusahaannya itu scam, maka channel kita pun akan mati. Ketika diganti nice-nya kita ganti, materinya kita ganti, itu kita membangun dari nol lagi. Walaupun subscribe kita udah 10.000, 20.000, 30.000. Penontonnya itu hanya 20. Ya dari misalkan subscribe 10.000, kalau yang nontonnya cuma 20, 50, itu sama dengan dari nol. Cuman bedanya mungkin kalau ini udah jelas udah dimonetisasi, tinggal melanjutkan. Tapi insya Allah dengan kita konsisten terus dengan nice yang baru, itu akan ketemu, akan kembali lagi, akan pulih lagi. Ya. Kalau yang alami jangan khawatir. Kalau yang alami ya, dengan satu niche. Alami itu memang lama. Saya ada beberapa konten, termasuk nanti saya akan sampaikan juga di video kedepannya, konten apa niche apa aja yang bisa long term, jangka panjang, bisa diterima oleh masyarakat umum yang luas seluas-luasnya, tanpa ada tanpa termakan tanpa termakan zaman lah ya. Jadi akan dicari terus sama orang baru, baik orang baru, baik itu orang lama. Ya.
Jadi anak kecil nanti, sekarang mungkin masih kecil, ketika dewasa dia akan membutuhkan konten ini. Next di video berikutnya akan saya sampaikan ya. Saja ikuti terus perjalanan perkembangan Raja Langit. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, like video ini, share kepada orang banyak, semoga bisa bermanfaat. Jadi ada konten itu ya, ada yang long term yang bisa diterima dari anak kecil sampai dewasa. Bahkan anak kecil yang ini sekarang belum butuh, ketika dia menginjak dewasa dia akan butuh konten kita. Makanya konten yang satu ini akan dibutuhkan banyak orang, akan meregenerasi subscribe-nya gitu. Jadi tidak akan kehilangan pasar, tidak akan kehilangan subscribe. Dia akan butuh selamanya. Baik orang yang itu baru menonton, baik orang yang sudah menonton channel kita. Orang yang sudah menonton channel kita, dia akan balik lagi membutuhkan channel kita, informasi-informasi dari channel kita. Dia akan tetap menantikan konten kita, walaupun dia sudah nenek-nenek kakek nanti ya. Begitu dengan anak-anak mudanya, regenerasinya, dia akan otomatis mencari konten kita. Gitu teman-teman. Di video berikutnya akan saya bahas ya. Baik teman-teman sahabat Raja Langit, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke.